hari ini? Selamat sore, Mbak. Kabar baik. Gimana kabar? Alhamdulillah. Kabar baik ya. Ya, harus baik sih. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin soal finansial, mungkin banyak orang yang bilang finansialnya nggak baik hari ini. Nah, kita ngobrolin soal investasi, Pak Tongam. Sebenarnya kalau misalnya masyarakat nih di tengah pandemi COVID-19, penting banget nggak sih ada berinvestasi atau juga yang masih pengen punya uang, harusnya menggunakannya buat apa? Cocok nggak untuk investasi? Ya, selamat sore para Bapak dan Ibu. Jadi investasi ini sebenarnya tidak mengenal musim. Masa aman, masa susah, masa COVID. Memang investasi ini dibutuhkan sepanjang kita punya uang lebih untuk diinvestasikan, itu tentunya. Jadi setelah kita memenuhi kebutuhan pokok kita, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang sangat kita perlukan, kemudian ada sisanya kita lakukan investasi. Nah, investasi ini juga kita bisa lihat dari tujuan investasi itu sendiri. Ada investasi yang menginginkan setiap saat bisa ditarik. Ada yang menginginkan jangka panjang. Sehingga dengan tujuan-tujuan itu tentunya bisa memilih ya, investasi-investasi mana yang cocok untuk masyarakat. Kalau dia ingin liquid, ya sebaiknya memang di deposito atau tabungan atau kegiatan-kegiatan di reksadana yang bisa suatu saat dicairkan pada saat kita butuh. Kalau umpamanya Ya. jangka panjang kita bisa investasi di properti, saham, atau investasi-investasi pada aset tetap lainnya. Nah, ini juga memang penting bagi kita bahwa investasi-investasi ini di samping untuk menjamin kebutuhan kita di masa depan, juga tentu ini dibutuhkan untuk membangun perekonomian atau pembangunan di Indonesia karena memang investasi-investasi terutama investasi-investasi yang masuk ke jasa keuangan ini adalah dalam rangka pembangunan Indonesia. Oleh karena itu investasi-investasi ini memang didorong pemerintah melalui berbagai kemudahan-kemudahan sarana prasarana untuk memahamkan masyarakat tetap giat berinvestasi di sektor jasa keuangan. Tapi yang memang utamanya ketika kita ingin berinvestasi, yang harus di-prepare atau yang harus diperhatikan oleh masyarakat, khususnya untuk pendengar El Sinta dan juga netizen El Sinta. Apa sebenarnya Pak Tongam? Iya, investasi tergantung pada investasi di mana. Tapi yang pasti adalah kita harus investasi yang tentu bukan modus penipuan. Yang Nah, utama itu. Jadi kita ingin tahu bahwa apabila suatu penawaran investasi yang menawarkan imbal hasil tinggi tanpa risiko, kemudian buat cepat kaya, cepat dapat uang, dapat mobil, dapat rumah, ya. nah ini perlu Nah, diwaspadai. Malah bukannya untung yang dapat, justru kerugian buntung. yang didapatkan, buntung. Nah ini. Jadi yang Ujungnya perlu buntung. dipahamkan, iya, adalah kita ingin melihat investasi itu membangun masyarakat dengan mengikuti investasi yang berizin pada uh, otoritas yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha itu. Oke. Ngobrol-ngobrolin soal izin dari usaha investasi. Kita juga tahu ya kasus Joska yang banyak banget diperbincangan oleh masyarakat. Mudah-mudahan nih netizen El Sinta yang nonton kita bukan menjadi salah satu korban ya. Tapi sebenarnya kasus Joska ini apa sih Pak yang diperhatikan oleh OJK? Iya, kita lihat saat ini perkembangan teknologi finansial, fintech, financial technology, itu sangat banyak saat ini. Ya. Inovasi-inovasi keuangan digital dari generasi milenial yang membawa pembaruan pada bisnis proses atau membuat efisien ekonomi atau membuat kita terpotong distribusi dalam marketing. Ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Salah satunya juga adalah financial planner. Ini kan inovasi keuangan digital kalau kita lihat saat ini dan sangat banyak untuk memberikan yang pertama edukasi kepada masyarakat. Jadi Ya. mereka ini merupakan aggregator yang intinya memberikan penasehat dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap investasi-investasi tertentu. Nah, kegiatan-kegiatan inovasi ini tentu harus ada koridor-koridor untuk ditata. Jadi industri itu akan menjadi bermanfaat bagi masyarakat dan bagi negara kalau ditata dengan baik.
Oleh karena itu, financial planner ini sepanjang dia melakukan kegiatan financial planner harusnya masuk ke regulatory sandbox di inovasi keuangan digital yang merupakan suatu pool untuk menguji keamanannya, perlindungan konsumennya, kontribusi pada perekonomian, dan akan ditetapkan nanti di sana klaster mana ini, apakah jasa keuangan, kalau jasa keuangan dia masuk OJK, atau klaster-klaster lainnya, atau perdagangan dia masuk ke perdagangan. Nah, apa yang dimaksud di situ adalah harusnya industri itu tidak beroperasi secara liar, walaupun ada asosiasi, asosiasinya ada, tetapi harus ada otoritas yang memang memberikan pengawasan karena ada dana-dana masyarakat atau ada kepentingan masyarakat di sana. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan penasehat keuangan ini atau perencana keuangan ini kita lihat ada irisan-irisan dengan pelaku di pasar modal yang bertindak sebagai penasihat investasi atau manajer investasi. Jadi irisan-irisan ini yang perlu kita pahami bahwa financial planner sepanjang dia sudah memberikan nasihat dalam rangka pembelian atau penjualan efek nasabah dan mendapat imbal jasa, ini sudah ada irisan-irisan sebenarnya sebagai pelaku pasar modal. Oleh karena itu, kita lihat dulu, financial planner ini kan banyak ragamnya. Ada yang khusus untuk masa depan beli rumah, atau touring, atau untuk sekolah. Tapi kalau dia produknya itu sudah menyangkut pada memberikan nasihat investasi, dia harus mendapat izin OJK karena ini sesuai dengan undang-undang pasar modal. Setiap pihak yang memberikan nasihat mengenai penjualan, pembelian, efek nasabah dengan imbal jasa itu memang harus izin OJK. Jadi oleh karena itu financial planner ini tidak sembarangan juga merambah pada penasehat investasi. Itu perlu kita pahami. Bahwa financial planner untuk membuat masyarakat kita melek investasi, literasi keuangannya meningkat, kemudian memberikan alternatif nasihat mengenai investasi, itu bagus, gitu. Oke, saya juga mengundang netizen yang menyaksikan InStock apa kata mereka hari ini di edisi Kamis 30 Juli 2020. Kami bersama dengan Pak Tongam dari OJK juga, Satgas Investasi, dan Anda bisa bertanya melalui kolom komentar. Silakan bisa menyampaikan pertanyaan Anda mengenai investasi di tengah pandemi, why not? Ya, dan apa yang menjadi pertanyaan Anda selama ini. Mungkin ada yang pengen banget investasi tapi masih ragu-ragu. Silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Saya menyapa terlebih dahulu ya Pak Tongam ya, beberapa netizen. Ada akun Iriadi Muslimin, kemudian Landolondo maksudnya ini akunnya, kemudian dari akun Budianto Suhadihari juga bergabung bersama kita sore ini. Ada banyak sekali yang bergabung. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya langsung dengan Pak Tongam, netizen silakan bisa menyampaikannya melalui kolom komentar. Pak Tongam, kalau melihat dari kasusnya Joska tidak diberikan izin oleh OJK, ini kalau untuk izin memang harusnya melaporkan kepada OJK. Tapi kalau Joska sendiri itu kan dia sudah lama berdiri, bahkan akun Instagramnya verified. Itu kan mengundang rasa kepercayaan dari masyarakat untuk berinvestasi atau juga menggunakan jasa Joska untuk sebagai player finansial mereka. Nah, apa yang miss kasus ini, Pak Tongam? Iya, Joska bukannya tidak diberikan izin oleh OJK, tetapi dia tidak mengajukan izin. Berbeda kan gitu kan? Karena izin itu akan diberikan berdasarkan pengajuan, bukan diberikan atas dasar hadiah, kan gitu. Jadi izin itu sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dia akan dapat izin untuk kegiatan usaha. Nah, pertanyaannya, kenapa kegiatan Joska ini yang sejak tahun 2017 atau sebelumnya sudah berjalan dan saat ini baru ketahuan atau muncul ke permukaan? Banyak bermunculan keluhan-keluhan nasabah seperti itu ya? Iya, ada beberapa hal yang membuat seperti itu. Yang pertama memang banyak juga para masyarakat yang investasi ini di mana-mana. Kalau masih untung, diam dia. Tapi kalau sudah rugi, itu yang membuat menjadi masalah. Baru rame. Ya baru rame. Itu yang paling banyak sebenarnya. Jadi
harusnya pada saat mereka dulu pada saat tahun 2017 atau 2018 dibelikan saham tertentu tanpa pemberitahuan, tanpa ada otorisasi dari mereka, itu sudah merupakan indikasi. Tapi karena mungkin masih bagus harganya, ya Iya. didiamkan dulu gitu. Itu juga menjadi perhatian masyarakat harusnya. Kita bukan menyalahkan masyarakat sebenarnya, tapi ada sisi-sisi tertentu yang harusnya peran serta masyarakat dalam memberantas kegiatan seperti ini. Nah, kegiatan Joska ini pada awalnya adalah memberikan literasi keuangan sebenarnya, literasi. Tetapi pada kenyataannya di beberapa training-training atau rekrut di berbagai daerah, mereka itu justru menawarkan agar nasabah membuka rekening, kemudian menyetor dana, dan ada perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk transaksi atas nama nasabah. Nah, kelihatannya memang banyak followersnya, ada 700 ribuan. Nah, harusnya memang Akunnya itu, verified loh, Pak. iya, artinya nama besar belum tentu kredibel atau integritinya. Ini yang kita uji sebenarnya. Pada saat mereka mempunyai followers sebesar itu, sangat bagusnya mereka itu sebenarnya mengurus izin sebagai penasihat investasi atau manajer investasi. Bukan malah mereka menyembunyikan transaksi dan membuat perusahaan-perusahaan lain terafiliasi untuk juga melakukan kegiatan yang sama. Nah, ini yang kita sayangkan. Tapi Tapi kita lihat, sebenarnya OJK tuh nggak rajin ya Pak ya dalam mengecek beberapa akun-akun dari perencanaan finansial seperti Joska dan juga akun-akun lainnya begitu yang tidak memiliki atau juga tidak dikeluarkan izinnya oleh OJK. Tidak rajin ya? iya, ya jadi gini ya, kita memang bagi dua ya. OJK mengawasi semua industri atau kegiatan-kegiatan yang mendapatkan izin dari OJK. Itu pasti. Sedangkan yang nggak dapat izin dari OJK, yang melakukan kegiatan seperti jasa keuangan, itu tentu tidak diawasi OJK. Tetapi diberantas oleh OJK kan gitu, bukan diawasi. Nah, kita beda. Oh, melalui Satgas Waspada Investasi. Nah, kegiatan-kegiatan ini seperti saya katakan tadi, kejadian apapun, fraud seperti apapun, kebanyakan itu muncul kalau ada peran serta masyarakat yang mengeluarkan suatu pengaduan. Kebanyakan dimanapun. Jadi kalau dikatakan mana kita tahu kelompok-kelompok mereka yang diam-diam terus karena masih untung. Nah, itu kan justru, dan di beberapa investasi legal, pada saat kita hentikan di masa masyarakat yang membernya masih untung, marah mereka. Coba kita lihat B-Miles kemarin. B-Miles kita hentikan kegiatannya, semua nasabahnya marah karena memang masih ada iming-iming akan dapat uang. Padahal bodong. Nah, itu jadi kegiatan-kegiatan seperti ini memang yang utama adalah peran serta masyarakat. Masyarakat kita kalau melihat ada penawaran seperti ini, informasikan saja ke Satgas. Ya, Pak Tongam ya. Nah, sebagian masyarakat kita memang sangat mudah tergiur. Bayangkan coba, ada kegiatan-kegiatan hanya top up 7 juta dapat Fortuner gitu. Nah, ini kan menjadi masalah karena satu masyarakat itu bisa top up sampai 70 juta supaya dapat 10 Fortuner. Kan nggak rasional sebenarnya. Di mana garasinya aja mungkin cuma 1 atau 2 kan gitu. Gimana ngurusin pajak kendaraannya ya Pak Tongam ya? Ya itulah, ada keserakahan di sana. Iya, oke. Kalau melihat hal-hal banyak terjadinya kasus-kasus untuk jasa keuangan atau juga investasi, sebenarnya masyarakat harus banyak belajar ya Pak Tongam ya. Kita juga pernah membahas mengenai kasus Mimiles waktu beberapa waktu lalu yang juga cukup ramai pada saat itu dari pemeriksaan kepolisian. Tapi ternyata muncullah Joska dan harusnya menjadi pelajaran oleh masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19, apakah memang mempengaruhi dari investasi mereka kemudian turun dan juga merugi? Iya, kegiatan-kegiatan investasi ini tergantung pada penempatan investasi tentunya. Masyarakat kita ada yang untung, ada yang rugi juga. Jadi kegiatan-kegiatan investasi ini baik di saham terutama ya, ada juga yang naik, ada yang turun. Tapi yang pasti investasi itu harus merupakan kesadaran masyarakat sendiri. Yang bertransaksi itu adalah nasabah, sehingga risiko sebesar apapun itu sudah menjadi tanggung jawab dia. Dan juga kita juga menghimbau agar pelaku-pelaku usaha ini tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat secara tidak fair atau tidak wajar. Jadi kita juga dari OJK, kalau dia merupakan pelaku jasa keuangan yang diawasi OJK, ini tentu ada pengawasan yang sangat efektif. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang yang sengaja, masyarakat.
Nah, terkadang financial planner ini juga tidak selamanya berjalan mulus. Itu tadi Pak Tongam bilang kalau kita harus belajar juga. Untung rugi itu sebenarnya biasa dalam investasi. Tergantung investasinya bentuknya jenis apa juga, gitu ya. Oke, sayang sekali kita belum tersambung juga nih dengan Pak Tongam. Eh, Oke, Pak Tongam sudah kembali bergabung bersama kita. Sebentar ya Pak Tongam ya, saya akan undang kembali. Pak Tongam sudah kembali bergabung, kita akan undang kembali. Takut Pak Tongam tadi handphonenya off deh. Jadi kami mencoba untuk menghubungi Pak Tongam. Oke, kita sudah undang kembali Pak Tongam. Oke, sudah bergabung Pak Tongam? Masih belum ya? Pak Tongam mungkin boleh di accept undangan kita. Oke. Trisia.pasopati juga bergabung, kemudian Dia Senja, Joko.hananto. Silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan mengenai investasi di tengah pandemi, why not? Atau Anda yang ingin memiliki atau juga ingin berinvestasi tapi juga masih ragu-ragu saat ini, silakan bisa bertanya langsung nantinya melalui Instagram Elsinta News and Talk. Kita bersama dengan Pak Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, dan kami masih mencoba kembali untuk bisa menyambungkan koneksi kami dengan Instagram dari Pak Tongam L. Tobing. Dan sembari menunggu, ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui mengenai berinvestasi di tengah pandemi COVID-19 seperti juga yang tadi disampaikan oleh Pak Tongam. Yang pertama memang harus memperhatikan izin dari usaha jasa keuangan atau juga financial planner kita. Nah, dan di tengah pandemi COVID-19 ini banyak hal sebenarnya yang berdampak. Salah satunya adalah perekonomian dan investasi juga termasuk di antaranya. Dan kalaupun terkena imbasnya, masyarakat juga seharusnya nih tidak melaporkannya ketika mengalami kerugian, tapi juga harusnya melaporkan nih kalau misalnya kita ada rencana untuk punya financial planner. Harusnya udah dicari tahu sih izin usahanya. Kalau nggak ada ya laporin ke OJK. Jangan pas udah rugi baru ngelapor ke OJK. Oke, kita sudah kembali tersambung ya dengan Pak Tongam. Halo. Pak Tongam, tadi gangguan koneksi ya kita Pak Tongam. Halo. Ya, halo. Kami sudah mendengar Pak Tongam. Pak Tongam bisa mendengar suara saya? Iya, saya dengar. Oke, tadi kita mengalami gangguan koneksi, Pak Tongam. Ya, silakan Pak Tongam bisa dilanjutkan kembali tadi pembahasannya mengenai masyarakat harus seperti apa ini, Pak Tongam? Halo. Iya, jadi tadi saya sampaikan bahwa masyarakat dalam berinvestasi tentu harus menyadari investasi itu bisa untung, bisa juga rugi, bisa dua hal itu. Jadi kegiatan-kegiatan investasi ini harus disadari adalah kesadaran sendiri untuk melakukan transaksi sehingga risiko apapun yang diambil adalah risiko yang memang sudah diperkirakan sebelumnya. Jadi itu yang harus kita terima. Jadi semakin di investasi ada jargon yang mengatakan semakin tinggi keuntungan, semakin tinggi risikonya. Jadi kalau kita umpamanya bermain di atau beli saham, kemudian kita kemungkinan bisa juga loss, bisa gain di sana. Kegiatan-kegiatan ini tentunya bisa membawa kita pada suatu perkiraan bahwa kita juga suatu saat bisa rugi. Tetapi yang pasti adalah kegiatan-kegiatan ini harus kita ikuti dengan lembaga-lembaga yang kredibel dan terpercaya tentunya, terutama lembaga-lembaga yang mendapatkan izin dalam pengelolaan investasi. Oke. Kalau OJK punya daftar dari jasa keuangan yang memiliki izin sejauh ini? Sorry, Mbak, nggak kedengaran. Iya, kalau OJK punya Pak daftar dari jasa keuangan atau juga financial planner yang memiliki izin usaha yang dikeluarkan juga oleh OJK? Jadi financial planner ini sebenarnya kalau dia sudah mengarah manajer penasihat investasi harus mendapatkan izin dari OJK. Tetapi financial planner saat ini kan banyak ini, sangat banyak, ada asosiasinya saat ini juga. Dan financial planner ini kalau dia tidak merambah pada kegiatan-kegiatan pasar modal, tentu dia
bukan kegiatan penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Pasar Modal. Contohnya financial planner yang hanya memberikan penasihat mengenai bagaimana kita berlibur, merencanakan keuangan kita, bagaimana kita pendidikan kita, dan kegiatan-kegiatan lain. Sepanjang dia tidak memberikan nasihat mengenai pembelian dan penjualan efek nasabah di pasar modal, nah ini juga menjadi area abu-abu sebenarnya, karena kegiatan-kegiatan penasihat investasi yang di Undang-Undang Pasar Modal sudah jelas. Sepanjang dia melakukan penasihat investasi, dia harus izin OJK. Nah, sekarang kan financial planner ini kan, seperti saya katakan tadi, kan ini industri baru yang dilakukan dalam rangka inovasi keuangan digital ini. Jadi ada transaksi-transaksi financial technology di sana, inovasi-inovasi yang memang perlu ada pengaturan yang benar atau peraturan yang baku supaya kegiatan-kegiatan ini ada perlindungan kepada masyarakat, kemudian bisa diarahkan untuk membangun ekonomi dan juga supaya industri ini berkembang. Nah, untuk itulah tadi saya katakan perlu pencatatan di regulatory sandbox bagi financial planner ini sepanjang sudah memberikan penasehat untuk investasi terutama di kegiatan pasar modal. Ya, baik. Ada pertanyaan dari akun Haryurista Maji, Pak Tonggam. Apa bisa OJK proaktif menindak lembaga-lembaga investasi yang melenceng ketimbang baru kejadian dulu? Iya, kita bisa menindak dan banyak kita tindak. Kalau kita lihat data yang ada di investasi ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi dari tahun ke tahun tentu sangat banyak meningkat. Kita lihat contohnya tapi kok justru investasi. lolos nih Pak Tongam? Nah, itu tadi kan banyak juga sebenarnya kejahatan yang saat ini berjalan karena tadi tidak terinformasi, kemudian para pesertanya masih menikmati. Saya yakin masih ada kegiatan-kegiatan itu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan di sana adalah sepanjang kita ketahui ya memang kita hentikan atau kita lakukan tindakan. Tetapi sama juga seperti contohnya di industri-industri yang lain, pada saat di sana sudah ada auditornya, di sana sudah ada direktur kepatuhannya, di sana sudah ada satu atau line manager yang mengawasi. Tapi ya bisa juga ada yang lolos kan gitu. Jadi kegiatan ini tentunya tadi saya katakan peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk secara dini memberitahu bahwa ada kegiatan-kegiatan yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh industri. Jadi masyarakat kita ajak untuk berpartisipasi sehingga bisa menciptakan industri yang baik ke depannya. Oke, di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak Tongam, bagusnya masyarakat investasi apa? Kalau ini juga tergantung pada masing-masing sebenarnya. Tapi yang Tadi baik, saya katakan, mungkin kan kalau untung rugi kan pasti ya, tapi yang mungkin so far banyak orang yang menginginkan keuntungan. Yang baik itu yang seperti apa investasinya saat ini di tengah pandemi COVID-19? saya tidak bisa memberi rekomendasi karena sangat ketidakpastian pasar saat ini ya. Kalau kita lihat contohnya emas saat ini naik, kita nggak tahu kita 3 bulan lagi langsung jatuh atau bagaimana. Kita lihat kalau saham sih beragam ya. Yang pasti itu ya tabungan ya pasti tabungan atau deposito. Properti pun ya, aman, ya, Pak, ya? Deposito ya aman pasti, deposito aman karena dia penghasilan tetap dia. Oke. Kalau reksadana pasar modal gimana? Ya, semua kegiatan-kegiatan di pasar modal tentu sangat baik untuk investasi, tetapi harus disadari bahwa kalau di reksadana kan bisa juga nilai unitnya itu bisa turun dari harga pembelian saat ini, tergantung pada bagaimana situasi perekonomian dan situasi pasar sebenarnya. Nah, oleh karena itu bagi rekan-rekan yang sudah paham mengenai investasi, biasanya ada momen-momen untuk jual, untuk beli seperti itu. Tapi bagi kita masyarakat yang awam kan membiarkan jangka panjang juga bagus sebenarnya. Karena kalau pengalaman selama ini saham atau reksadana secara jangka panjang itu memang meningkat sebenarnya secara umum ya. Ya. Ada pertanyaan dari akun Yuyun_ARB. Pak, kalau investasi properti di masa pandemi tepat nggak sih? Atau saran invest obligasi retail? Dan kalau emasnya naik, apakah saatnya menjual nih atau enggak?
Ada 3 pertanyaan, Pak. Kebetulan saya memang bukan penasihat investasi ya, tetapi investasi properti itu tidak pernah ada turun harga lah, paling tidak kan gitu. Kalau properti kita beli jangka panjang 2 tahun, 3 tahun, bahkan bisa melebihi bunga deposito biasanya kalau properti. Sepanjang dia kita pilihan pada lokasi yang tepat. Jangan pula kita beli properti di daerah yang terpencil, kita harapkan harga cepat meningkat, tidak mungkin. Jadi semua tergantung pada pribadi-pribadi dan melihat potensi pasarnya masing-masing. Nah, emas juga saat ini memang sangat tinggi saat ini. Kalau kita perkirakan tahun lalu kenaikannya sangat bagus ya, 1 tahun ini. Tapi apa iya nanti akan seperti itu juga? Ini juga perlu pendalaman ya, supaya masyarakat kita tidak dirugikan. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari akun Lina Lina yang menyampaikan pertanyaan. Antisipasinya bagaimana, Pak? Kalau ada yang menawarkan investasi tapi kita tidak tahu kalau itu adalah berizin atau ternyata bodong. Ya, yang pasti setiap penawaran investasi harus ada izinnya. Sangat tidak sulit sebenarnya mencari informasi mengenai perizinannya. Kalau umpamanya dia bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, tanya Bapepti, pasti ada. Kalau dia bergerak di bidang manajer investasi, tanya OJK, pasti ada di kontak center 157. Kalau dia koperasi, ditanya ke Kemenkopja. Yang pasti di sini kita sisihkan waktu kita lah, paling 5 menit untuk memikir ulang apakah ini benar atau tidak. Jangan tiba-tiba setelah ada penawaran langsung masuk. Nah itu, kita kasih aja waktu 5 menit dulu ya, berpikir gitu, kemudian kita hubungi kontak center di kegiatan yang relevan dengan penawaran itu. Itu sangat membuat kita aman sebenarnya. Oke, baik. Pak Tongam, karena waktu kita tidak banyak ya untuk Ya. bisa ngobrol ini. Sebenarnya banyak banget yang pengen diobrolin, tapi karena keterbatasan waktu juga, Pak Tongam mungkin punya imbauan atau juga nasihat dalam berinvestasi di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Sesuai dengan tema kita hari ini, investasi di tengah pandemi, why not? Iya, lanjutkan investasi di berbagai bidang selama masa pandemi ini, karena kita tidak tahu akhirnya ini kapan. Sehingga pada saatnya kita bisa punya cadangan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan kita dengan investasi-investasi ini. Investasi manapun, sepanjang dia legal, itu menurut kami sih sangat baik. Oleh karena itu, para milenial dan seluruh masyarakat kami harapkan tetap berinvestasi, terutama di pasar modal. Demikian, Mbak. Hanya saja harus memperhatikan izin dari usaha investasi tersebut ya, Pak. Iya, Tongam, benar. ya. Benar. Oke, baik Pak Tongam, terima kasih ya sudah bersama dengan Elsinta dan juga bersedia menjadi bintang tamu di InStock Apa Kata Mereka hari ini. Sehat selalu Pak Tongam, semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk netizen ya. Selamat sore Pak Tongam, yang tadi mendengar Ketua Satgas Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Tongam L. Tobing, dan kita di sore ini membahas mengenai investasi di tengah pandemi, why not? Ada banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan atau juga tadi tips yang disampaikan oleh Pak Tongam. Semoga bermanfaat dan demikian tadi InStock Apa Kata Mereka untuk edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2020. Dan untuk Anda yang ketinggalan atau tadi ketinggalan mengikutinya tidak dari awal, jangan khawatir. Setelah ini Anda bisa menonton langsung di live Instagram atau di IGTV, Instagram Elsinta News and Talk, dan juga melalui podcast Spotify Radio Elsinta, dan nantinya juga diupload melalui YouTube channel Radio Elsinta. Jadi langsung saja di follow Instagramnya Elsinta News and Talk, dan juga jangan lupa di subscribe channel Radio Elsinta. Saya Tengku Mazira, selamat sore.